Meksiko tahun 2003. Di suatu malam hujan dan dengan diiringi suara petir menggelegar, seorang pria dengan tergesa-gesa menemui Father Peter di gereja. Putri mereka yang sudah berhari-hari dirasuki oleh iblis. Sang ayah dengan sangat memohon meminta kepada Peter untuk menyegerakan pengobatan kepada putrinya itu. Untuk melakukan pengusiran iblis yang ada di dalam tubuh seseorang, Peter tidak boleh melakukannya sendirian. Harus ada pendamping sesama pastor. Dan itu sudah menjadi aturan gereja. Dia yang kini diikat dan berbaring di kasur. Diketahui kalau dia yang kerasukan iblis Balban, iblis yang dikenal jahat dan juga sangat kuat. Sebelum melakukan pengobatan, Peter menghubungi rekannya Michael, sesama pastor yang masih berada di London. Peter memberitahukan akan melakukan pengusiran iblis sendirian karena kondisi Magali yang sudah sangat membahayakan. Jika tidak dilakukan di malam itu juga, kemungkinan Magali tidak akan terselamatkan lagi. Michael minta Peter untuk menunggunya sampai dia datang ke sana. Michael bukan tidak mengizinkan Peter untuk melakukannya sendirian, tapi Peter sendiri masih belum lulus dalam pelatihan yang melakukan pengusiran iblis. Bisa dikatakan iman Peter ini belum mampu guys jika menghadapi iblis Balban sendirian. Karena konsekuensinya iblis itu bisa merasui ke dalam tubuhnya Peter sendiri. Tapi yang menjadi permasalahan, kedatangan Michael dari London ke Meksiko butuh waktu beberapa hari. Dan kini kondisi keadaan Magali sudah sangat memburuk. Namun Peter yakin iman dia kuat dan tetap nekat akan melakukannya sendirian. Sebelum melakukan ritualnya, Peter mempersiapkan kamera untuk didokumentasikan. Peter mulai berdoa dengan menyebut nama Tuhan. Lalu tiba-tiba iblis itu mulai bereaksi. Iblis Balban tahu akan kelemahannya Peter. Peter yang menganggap dia mati mencoba memeriksa detak jantungnya. Lalu film pun dimulai. 18 tahun kemudian, di sebuah penjara, seorang penjaga yang bertugas mengambil tempat bekas makanan para napi di setiap selnya. Ada salah satu sel khusus yang terpisah. Dan saat dia akan mengambil tempat makanannya, tiba-tiba saja tangan dia ada yang menarik dan menggigitnya sampai kedua jarinya itu terputus. Di lain sisi, setelah kejadian 18 tahun yang lalu, Peter kini menjadi sesosok orang yang lebih baik. Dan bahkan dia banyak melakukan kegiatan amal, banyak membantu orang-orang. Dia menjadi salah satu orang paling dermawan. Dan sampai Peter dijuluki orang paling suci di daerah itu. Namun di daerahnya kini tiba-tiba saja ada kejadian aneh. Anak-anak di sana yang tiba-tiba diserang penyakit. Dan Dr. Nelson yang bertugas di sana pun tidak tahu apa yang menyebabkan anak-anak itu jatuh sakit. Terhitung sudah 4 anak meninggal dalam seminggu. Peter bercerita kepada Dr. Nelson. Dia merasa apa yang sedang terjadi seperti sebuah hukuman dari Tuhan. Dan itu mengacu kepada kejadian 18 tahun yang silam. Karena sebuah dosa yang pernah dilakukan oleh Peter sendiri. Ternyata apa yang dilakukan selama ini berbuat baik dan banyak membantu orang semata-mata untuk penebusan dosa yang sudah dibuat Peter di masa lalu. Walaupun Peter sudah melakukan pengakuan dosa kepada Pastor Thomas, salah satu pastor yang ada di sana. Tapi menurut peraturan agama Kristen itu sendiri, jika seorang pastor berbuat dosa, mereka harus melakukan pengakuan dosanya kepada uskup di Vatikan, bukan kepada sesama pastor. Jadi harus kepada orang yang lebih tinggi ilmunya guys. Baru bisa dikatakan sah atas pengakuan dosa yang dibuat oleh Peter. Tapi mungkin resikonya Peter akan dinonaktifkan menjadi seorang pastor. Namun Dr. Nelson melarangnya karena itu akan berdampak kepada warga di sana yang akan kehilangan sesosok Padre Peter yang selama ini dikenal baik dan banyak membantu warga yang ada di daerah tersebut. Terlebih di sana juga ada sebuah panti anak-anak yang harus dibiayai. Tidak mudah bagi Peter untuk memutuskan keputusan tersebut. Bukti satu-satunya adalah sebuah kaset video rekaman pada malam itu bersama Magali. Di malam itu, Peter yang tinggal di area gereja, semacam rumah khusus untuk pastor, mendengar ada suara teriakan seorang laki-laki. Dia pun memeriksanya keluar apa yang terjadi. Terlihat ada percikan darah yang berceceran di lantai. Lalu dia melihat ada seorang laki-laki membelakanginya. Peter dikagetkan dengan tiba-tiba dia menyerangnya. Dan seketika itu juga langsung menghilang.
Di malam itu, Peter mendapatkan telepon dari pimpinan penjaga penjara perihal ada kejadian aneh kepada salah satu napi yang ada di sana. Napi seorang wanita bernama Esperanza yang dipenjara karena kasus pembunuhan. Singkatnya, Peter bersama Dr. Nelson pun pergi untuk meriksanya. Esperanza ini yang dirasuki oleh iblis, dan dia juga mengatakan ada 5 makhluk yang tinggal di dalam sel bersama mereka sekarang. Dan ternyata iblis yang ada di tubuhnya Esperanza itu mengenali Peter, dan itu adalah iblis Balban. Setelah ditelusuri, ternyata Esperanza ini adalah anak dari Magali, dan itu anak hasil kejadian pada saat malam itu terjadi, di mana mereka melakukan hubungan intim. Singkatnya, Esperanza adalah anaknya Peter sendiri, guys. Magali juga memperlihatkan foto wajah asli Esperanza sebelum dia dirasuki oleh iblis. Di malam harinya, Peter kembali dihantui oleh sesosok laki-laki yang menyerangnya. Setelah melakukan perundingan dengan uskup dan meminta izin, akhirnya Peter memutuskan akan kembali melakukan pengusiran setan. Tapi kini dia akan bersama Mikhail yang menjadi pendampingnya. Singkat cerita, Peter pun bertemu dengan Mikhail. Di sini Mikhail sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tragedi 18 tahun yang lalu. Dia hanya tahu kalau Peter berhasil mengalahkan iblis Balban pada saat itu. Di malam harinya, Suster Mila yang sedang berdoa. Ada tetesan darah yang mengenai dahinya, dan patung yang tadi ada di hadapannya tiba-tiba saja menghilang. Dia juga melihat ada bekas tetesan darah di lantai. Suster Mila melihat ada kain putih yang tergeletak di sana, dan saat dia membukanya, itu adalah bayi yang masih berlumuran darah. Patung yang ada di belakangnya kini hidup dengan sendirinya. Di lain tempat, di kamarnya anak-anak, salah satu dari mereka ada yang terbangun karena mendengar ada suara suster sedang bernyanyi. Sementara Peter bersama Michael masih mengobrol di luar sana. Pintu itu ada yang mencoba membukanya, membuat anak-anak ini terbangun. Ternyata Suster Mila yang sudah dirasuki iblis. Tapi untunglah Peter dan Mikhail datang dan langsung mengusir iblis yang ada di tubuhnya Suster Mila. Di keesokan harinya, Peter bersama Mikhail yang datang ke penjara. Mereka akan melihat kondisi keadaan Esperanza di sana. Awalnya si iblis yang ada di tubuhnya Esperanza mencoba mengecoh mereka berdua. Namun Mikhail, seorang yang berpengalaman, dia tahu itu adalah tipu dayanya si iblis dan meminta Peter untuk tidak tergesa-gesa karena iblis Balban adalah iblis yang licik. Lalu tiba-tiba pintu itu tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Si iblis mulai menyerang Mikhail sampai dia pun tersungkur. Sementara para napi lainnya mulai kerasukan. Tapi untung saja Dr. Nelson menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya Esperanza, dan itu membuat si iblis tak lagi bisa menguasai tubuhnya Esperanza. Setelah itu, Mikhail meminta kepada pengurus penjara untuk segera mengosongkan para napi yang masih berada di sana sebelum Peter dan Mikhail melakukan pengusiran iblis. Karena saat dalam ritualnya nanti, itu sangat membahayakan orang-orang yang ada di sekitarannya. Singkat cerita, setelah mempersiapkan semuanya dan penjara itu yang akan dikosongkan, beberapa napi yang disuntikan obat tidur oleh Dr. Nelson, dan ada sebagian orang untuk berjaga-jaga. Kini yang ada di dalam sana tinggal hanya Esperanza saja. Lalu Peter bersama Mikhail pun yang akan melawan iblis Balban sekarang. Dan Dr. Nelson berada di ruangan berbeda. Tak lama kemudian, lampu di penjara itu mati dengan sendirinya. Untuk keberhasilan pengusiran iblis, para pastor harus bersih dari dosa, karena dosa adalah salah satu faktor penghambat doa. Namun setelah mereka masuk ke selnya Esperanza, ternyata dia tidak ada di sana, guys. Dan tiba-tiba pintunya tertutup dan terkunci. Mereka terjebak di dalam sana. Sementara Dr. Nelson menemukan penjaga itu yang sudah tewas.
dan dia juga melihat iblis itu ada di hadapannya sekarang. Pintu itu terbuka kembali sekarang. Mereka menemukan Dr. Nelson yang sedang sekarat dengan sudah bersimbah darah. Lalu tak lama kemudian, 3 dari kelima iblis yang berada di sana pun muncul. Mereka merasuki tubuhnya para napi. Mikhael mulai membacakan doa-doa pengusir iblis. Di lain sisi, iblis lainnya muncul. Peter membacakan doa-doa pengusir iblis. Namun anehnya, doa dari Peter tak sama sekali berdampak kepada si iblis. Iblis Balban itu muncul di hadapannya Mikhael. Namun doa-doa mereka sekarang seperti sudah tak lagi berpengaruh kepada para iblis. Dan bahkan iblis itu kini semakin mengganas dan menikam Dr. Nelson di sana. Mikhael tahu ada yang salah dalam ritual mereka dan menanyakan dosa apa yang sudah diperbuat Peter hingga doa-doa mereka tak berpengaruh kepada si iblis. Akhirnya Peter memberitahukan semuanya soal apa yang terjadi 18 tahun yang lalu. Tapi di sini Mikhael sendiri sudah terluka karena serangan si iblis terhadapnya hingga membuat dia sekarat. Mikhael hanya berpesan kepada Peter jangan pernah melakukan negosiasi dengan iblis apapun resikonya. Dan akhirnya Mikhael pun tewas di sana. Di malam itu juga, Peter membuat sebuah video pernyataan dan mengakui semua kesalahan yang sudah diperbuatnya waktu dulu. Lalu dia kirimkan video tersebut ke uskup yang berada di Vatikan sebagai pengakuan dosanya dan meminta tobat agar Tuhan mengampuni semua dosa-dosanya terdahulu. Walaupun itu berakibat Peter akan diberhentikan menjadi pastor dan kehilangan anak-anak di panti asuhannya, tapi harus dia lakukan demi untuk menghapuskan semua dosa-dosanya. Dengan Peter terlepas dari dosanya, itu akan memudahkan dia untuk melawan iblis Balban. Dengan penuh keyakinan dan jiwa yang tenang, Peter melawan balik iblis-iblis itu sekarang. Dan kini doa-doanya Peter berdampak kepada si iblis. Tak lama kemudian, terlihat seorang pria dengan memikul tiang salib. Doa dari Peter kini sangat ampuh melawan para iblis, membuat keempat iblis itu tak berdaya lagi sekarang. Namun tiba-tiba saja iblis Balban datang dan langsung menikam Peter dari belakang. Peter yang kini diikat dan dirantai. Di sini keadaannya terbalik guys. Iblis Balban menyerang Peter dan seperti layaknya sedang melakukan ritual untuk pengusiran spirit Tuhan yang ada di dalam tubuhnya Peter. Balban mencoba berdoa atas nama Lucifer dan menggunakan salib terbalik untuk melawan Peter. Peter layaknya seperti orang kerasukan. Dia pun meronta-ronta kesakitan. Sementara di lain sisi, Suster Mila kembali mendapatkan gangguan iblis. Tiba-tiba anak-anak yang sedang tertidur kini bergerak dengan sendirinya. Mereka sekarat hingga mengeluarkan buih di mulut mereka. Salah satu iblis itu muncul dan ada di hadapannya Suster Mila sekarang. Iblis Balban masih berdoa kepada Lucifer untuk melawan agar spirit Tuhan yang ada di dalam tubuhnya Peter itu keluar. Peter tak menyerah, dia pun berusaha meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka pun saling beradu doa, Peter kepada Tuhan, sedangkan Balban kepada Lucifer. Tapi iblis kalah dan dia pun mulai merasakan kesakitan. My daughter now. Let me in. Peter meminta kepada si iblis untuk keluar dari tubuhnya Esperanza. Namun di sini si iblis mulai tawar-menawar dengan Peter. Jika Esperanza dilepaskan, maka anak-anak panti yang tak berdosa itu akan mereka bawa. Tapi jika Peter memilih anak-anak panti, maka Esperanza yang akan dibawa si iblis. Pilihan yang sulit untuk Peter. Namun Peter malah bertanya balik kepada si iblis apa yang mereka inginkan darinya.
Si iblis pun menjawab dia ingin Peter menjadi pengikutnya si iblis. Jika Peter bersedia, iblis Balban akan melepaskan Esperanza dan anak-anak yang ada di panti. Dan gilanya, Peter rela menggadaikan imannya kepada si iblis Balban. Kesepakatan yang sudah dibuat akhirnya. Iblis Balban pun pergi dari tubuhnya Esperanza. Begitupun keadaan di panti kini sudah normal kembali. Esperanza berhasil terselamatkan dan kembali ke pelukan Magali. Beberapa bulan kemudian, Peter dinobatkan menjadi seorang pastor yang suci. Banyak pengikutnya yang mengidolakan sesosok Peter. Bahkan uskup memberi ucapan selamat kepada Peter. Orang-orang tidak tahu yang sebenarnya. Peter sudah menjadi bagian pengikut iblis Balban. Peter mengorbankan iman untuk menyelamatkan putri dan anak-anaknya. Tapi di akhir film terlihat dari matanya Esperanza. Iblis itu belum sepenuhnya keluar dari tubuhnya dia. Dan film diakhiri dengan Peter yang datang ke Vatikan Roma. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Benar apa yang dikatakan oleh Mikhail, jangan pernah mencoba untuk bernegosiasi dengan iblis. Mereka hanyalah makhluk pendusta yang dilaknat Tuhan. Dan sekali lagi, dosa adalah salah satu sebab doa kita susah untuk terkabul. Dosa adalah penghalang rahmat dari Tuhan. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Jangan menjadi pemberani, tetaplah menjadi penakut. Jangan lupa like, komen, dan share. Salam dari saya dan bye-bye.